Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Fatimah Mediawati, SHMH selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Rifki Ridho Palevi, SHMH selaku dosen penguji. Dan yang terhormat Bapak Muhammad Tanzil Multazam, SHMKN selaku dosen pembimbing. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu pada hari ini dalam rangka sidang skripsi saya. Saya, Artanti Tertia Mukti, akan mempresentasikan hasil saya dengan judul Pola-pola doxing menggunakan social engineering di dunia maya. Doxing berasal dari kata dox dan dropping. Secara singkat, doxing adalah kejahatan yang dilakukan di internet dengan cara mengumpulkan data pribadi korban, kemudian setelah terkumpul data tersebut disebarluaskan di internet maupun di sosial media dengan tujuan untuk mengintimidasi dan mengancam korban. Perbuatan doxing dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya dari kalangan peretas profesional, karena perbuatan ini bisa dilakukan hanya dengan stalking atau menguntit sosial media target, maka data pribadi akan dapat ditemukan dengan mudah. Semua ini karena didukung oleh internet yang bersifat terbuka untuk siapa saja atau open for everyone. Namun, pada kalangan orang yang memiliki pengaruh seperti public figure, terkadang mereka tidak sadar bahwa terdapat data pribadi yang tersebar. Dalam hal ini, tentu saja bukan mereka yang menyebarkan data pribadi tersebut, namun melalui berita-berita dengan bentuk video maupun foto, maka akan mudah ditemukan. Pertanyaan penelitian yang saya gunakan ada dua. Yang pertama, bagaimana pola-pola doxing menggunakan social engineering yang terjadi pada masa sekarang. Yang kedua, apakah semua doxing merupakan tindak pidana? Metode yang saya gunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, status approach. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal artikel dan bahan hukum buku hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan penalaran deduktif dengan menghubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan. Hasil pola-pola doxing yang terjadi di masa kini yaitu melalui tren dan fenomena di media sosial. Karena pengguna sosial media itu cenderung mengikuti tren. Berikut tren yang dapat memicu doxing, yaitu yang pertama ada tren spill the tea. Spill the tea dilakukan seseorang yang membuat unggahan dengan maksud menceritakan sebuah permasalahan yang terjadi seseorang atau bahkan digunakan untuk mengungkapkan sebuah kasus dengan permintaan warga sosial media untuk membuka siapa pelakunya. Dalam tren ini yang diungkapkan biasanya data pribadi seperti tempat kerja, alamat rumah, bahkan informasi keluarganya. Bahkan juga bisa sampai data pribadi yang lebih privasi gitu. Kemudian tren ini tanpa disadari dapat memicu seorang atau pengguna sosmed melakukan doxing juga, karena tren ini memang untuk mengungkapkan sesuatu. Kemudian ada tren Add Yours. Add Yours merupakan fitur yang ada di Instagram, yaitu sebuah fitur yang dapat diikuti atau bahkan memulai challenge yang dapat bebas diakses dan dilanjutkan oleh pengguna lain. Atau bisa disebut saling sharing atau repost gitu. Fitur ini seringkali disalahgunakan karena beberapa kontennya mengandung privasi dengan pertanyaannya yang berisi data pribadi. Data tersebut dapat disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan doxing, bahkan kejahatan cyber lainnya seperti penipuan. Data pribadi yang biasanya ditanyakan yaitu seperti nama lengkap, nama panggilan masa kecil, nama ibu, dan lain-lain. Kemudian nomor identitas atau KTP, tanggal lahir, alamat pribadi, dan lain sebagainya. Dan data-data yang telah diunggah oleh pengguna itu nantinya akan digunakan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan profiling, setelah itu dijadikan bahan untuk melakukan kejahatan. Pada beberapa platform media sosial sudah mempunyai peraturan tentang doxing. Salah satunya ada pada platform Twitter. Disebutkan bahwa doxing adalah membagikan informasi pribadi seseorang secara online tanpa izin yang bersangkutan, merupakan pelanggaran terhadap hak privasinya dan peraturan Twitter. Membagikan informasi pribadi dapat menimbulkan risiko
keamanan dan keselamatan serius bagi yang terkena dampaknya. Hal ini juga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, dan keuangan. Dan pihak yang terlibat juga menghadapi konsekuensi hukum dan pembatasan akun. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang nomor 2, tidak semua doxing itu merupakan tindak pidana. Terdapat kegiatan doxing yang diperbolehkan seperti untuk pengungkapan informasi yang sah untuk kepentingan umum seperti untuk keperluan jurnalistik, keperluan investigasi kriminal, dan keamanan nasional yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Terdapat perbedaan yang dominan antara doxing yang dianggap ilegal dan legal, yaitu pada tujuannya. Doxing yang ilegal atau dilarang untuk dilakukan adalah yang melibatkan kegiatan melanggar privasi seseorang, mencuri identitas, atau merugikan individu secara online. Dalam hal ini, doxing dilakukan untuk hal yang merugikan orang lain seperti pencurian identitas, penipuan keuangan, penganiayaan, dan pelanggaran hak privasi. Sedangkan doxing yang legal dilakukan untuk pengungkapan informasi yang sah untuk kepentingan umum, seperti keperluan jurnalistik, keamanan cyber, dan penegakan hukum. Dalam hal ini, doxing dilakukan untuk tujuan yang baik, yaitu untuk melindungi keamanan, mencegah kejahatan, dan memberikan informasi penting kepada masyarakat. Temuan penting penelitian yaitu klasifikasi doxing ilegal dan legal. Yang ilegal perbuatannya yaitu publikasi ilegal dengan cara mengungkapkan informasi pribadi seseorang tanpa izin yang tentunya melanggar privasi korban, seperti mengungkapkan informasi medis rahasia tanpa izin. Kemudian ada pelecehan online dengan cara mengungkapkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan melecehkan, mengintimidasi, atau mengancam individu secara online, seperti mengungkapkan alamat rumah dan nomor telepon pribadi. Kemudian ada penganiayaan online dengan cara mengungkapkan informasi yang merugikan seseorang secara online, seperti mengungkapkan informasi dengan tujuan untuk melakukan pelecehan dan pemerasan. Kemudian ada penyebaran konten sensitif dengan cara mengungkapkan dan menyebarkan konten bersifat sensitif yang tentunya melanggar hak privasi seseorang, seperti memperlakukan seorang dengan menyebarkan foto atau video intim tanpa izin yang bersangkutan. Perbuatan ini dapat merugikan individu secara emosional. Kemudian ada doxing yang legal, perbuatannya yaitu untuk jurnalistik, dengan cara mengungkapkan informasi publik yang sah, yang bertujuan untuk penyelidikan atau pelaporan berita yang bertanggung jawab. Kemudian ada penegakan hukum, dengan cara mengungkapkan informasi pribadi dalam konteks investigasi dan penegakan hukum yang sah. Kemudian ada keamanan cyber, dengan cara mengungkapkan informasi yang diperoleh secara legal untuk melindungi keamanan sistem atau jaringan dari serangan dan mencegah kebocoran data, seperti dalam rangka penanggulangan ancaman keamanan cyber. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan tambahan tentang pola-pola doxing yang terjadi dengan menggunakan social engineering di dunia maya pada masa kini, serta memberikan pengetahuan kepada seluruh pengguna sosial media supaya lebih bijak dan tidak berlebihan dalam mengunggah sesuatu di dunia maya, terutama platform media sosial. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.